Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Dan saya memperkenalkan diri, Om Yan Al-Jawa. Di sini kami membuat konten ataupun video untuk edukasi pembelajaran mengenai kesehatan. Jadi di sini pertama saya membuat konten mengenai masalah sakit lutut. Dan saya insya Allah akan menunjukkan cara-cara bagaimana merawat lutut yang merasa nyeri ataupun sakit. Insya Allah saudara-saudaraku yang di luar sana bisa mempraktekkan sendiri ataupun bisa merawat sendiri. Maklum sekarang musim COVID-19, ekonomi agak sulit. Kemungkinan mau berobat atau ke rumah sakit memerlukan biaya yang mungkin boleh dibilang beban bagi si pesakit. Jadi di sini saya mau memberikan sedikit ilmu ataupun edukasi pembelajaran untuk bagaimana cara merawat sakit lutut. Dan sebelum saya lanjutkan lebih lanjut lagi, lebih panjang lagi, insya Allah ceritanya nanti. Tolong untuk saudara-saudaraku yang di luar sana untuk lebih majukan lagi konten saya, tolong like, subscribe, share, dan komen. Kemudian untuk memperkenalkan siapa sebenarnya Om Yan Al-Jawa. Insya Allah kalau di luar sana, mungkin di luar negeri, banyak yang mengenali saya. Dan hai kawan-kawan atau teman-teman yang di luar yang pernah mengenali saya. Di sana saya pernah menjadi seorang perawat dari bidang terapi alternatif. Jadi di situ banyak saya kedepankan atau saya tekankan bagian rawatan saraf. Jadi dalam rawatan saraf kita banyak menggunakan kaidah urutan ataupun pijetan. Satu contoh saya menggunakan 3 teknik yang dinamakan urut dengan cara menepuk-nepuk, ataupun dengan satu cara lagi mengurut, dilurut. Dengan satu cara lagi ditekan, ditekan-tekan. Nah, itulah teknik yang saya gunakan selama ini di dalam negeri saya sendiri ataupun di luar negeri untuk membantu orang-orang yang bermasalah dengan saraf. Jadi kenapa hari ini saya mau membuat konten berkenaan dengan sakit lutut? Sebab saya sendiri hampir 60 tahun usia saya sekarang, dan banyak seusia saya ini di luar tuh banyak yang mengeluh masalah lutut. Contoh waktu ada acara-acara genduri, tahlil ataupun yasin, mau bersila, duduk bersila gini aja, mungkin nggak sampai 10 menit udah merasakan nyeri ataupun merasakan sakit. Tetapi bagi saya di situ bukan masalah yang betul-betul serius ataupun masalah yang betul-betul susah untuk diatasi. Hanya dengan mengurut, dengan teknik yang saya sampaikan yang barusan tadi, ataupun menepuk-nepuk, tergantung pada orang yang sakit tadi itu. Sebab kalau mungkin dipijit-pijit kayak gini ya, kemungkinan nggak tahan sakit. Kalau mungkin gunakan lotion ataupun krim ataupun hand body untuk mengurut, mendingan kurang sakitnya. Tapi lebih lagi kalau mungkin nggak mau sakit, itu dengan cara ditepuk-tepuk. Jadi ketiga-tiganya tadi itu ada fungsi. Contoh tepuk, 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 dan tepuk. Di situ untuk apa sebenarnya itu? Untuk melancarkan darah. Biar peredaran darah kita ini berjalan ataupun mengalir dengan lancar. Nah, insya Allah kalau peredaran darah lancar, insya Allah bagian di mana yang merasakan nyeri ataupun sakit, insya Allah. Kalau nggak sembuh total, insya Allah berkurangan. Dan sekiranya Anda
rajin mengamalkan hari-hari di mana bagian sakit, contoh di tangan ataupun mungkin di kaki. Dengan peredaran darah, dengan running blood bagus, insya Allah tersumbatnya aliran darah tadi lancar, insya Allah jadi enak, jadi lega. Jadi disitulah contoh-contoh yang mungkin saya akan tunjukkan bagaimana prakteknya nanti. Dan saya di sini ditemani dengan satu model saya di sini, Mbak Lia, yang akan saya jadikan model. Jadi di sini nanti saya akan tunjukkan langsung ke saudara-saudara di luar sana bagaimana cara-caranya untuk mengurut dengan cara yang benar ataupun yang betul. Jadi urutan nggak semestinya sakit, nggak semestinya kuat. Contoh di sini, kalau mungkin ini yang satu ini akan dibahas dalam video selanjutnya nanti, insya Allah. Contohnya gini, karena seseorang mempunyai keluhan sakit di bahu di sebelah sini, jadi saya akan tekan di bagian sini. Jadi biarpun usia ini masih muda, Mbak Lia dalam sekitar umur 20-an, tapi dia hari-hari beraktivitas menggunakan tangan, mengangkat barang, ataupun mencapai barang-barang ataupun benda-benda yang berat. Jadi di sini mesti ada di sini yang dinamakan nyeri di bagian bahu ataupun bahasa Jawanya itu pundak ya. Nah, jadi biarpun masih muda, tetap mempunyai sakit dipegang gini. Sakit om, sakit. Sakit ya. Sakit. Ini bukan acting ya. Ini beneran sakit ya. Beneran sakit. Beneran sakit. Asli sakit. Nah, itu satu contoh. Tapi hari ini saya tidak membahas orang yang sakit bahu ataupun bagian tangan, tetapi hari ini saya akan membahas bagian sakit lutut. Dan insya Allah nanti saya akan praktekkan dengan Mbak Lia. Insya Allah nggak keberatan Mbak Lia ya? Nggak keberatan, sungguh. Nah, ini bukan acting ya, bukan lakonan, bukan ya. Nah, ini nggak ada istilahnya, nggak adanya setting-settingan, nggak. Ini saya buat real ataupun real. Ya, saya buat untuk semata-mata mengedukasi. Dan saya sendiri Om Yayan betul-betul benar-benar ikhlas untuk menyampaikan ini, ikhlas tiada paksaan ataupun disuruh siapa-siapa untuk menyampaikan pengalaman saya yang selama ini saya pelajari. Dan saya membagikan edukasi atau pelajaran tentang urat saraf dan urut ini tadi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Dan seandainya ada yang di luar sana untuk mengetahui di mana itu sekarang keberadaan Om Yayan. Kalau dulu Om Yayan mungkin di luar negara, tapi alhamdulillah tahun 2021 udah sampai ke tahun sekarang 2022 udah ada di Indonesia. Dan mungkin masih penasaran Indonesia kan luas, Indonesia kan besar. Di mana itu Om Yayan? Om Yayan sekarang ada di Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Bagi yang berdekatan, bagi yang ada masalah berkenaan saraf, sakit lutut, contoh sakit bahu, sakit pinggang, ataupun sakit macam-macam yang berkenaan saraf, boleh langsung datang ataupun telepon ataupun WA dengan nomor yang tertera di bawah ini. Tidak membuang waktu yang lama, jadi sekarang saya akan langsung aja ya. Nah, mungkin kalau saya berceloteh kepanjangan nanti saudara-saudaraku yang di luar sana bosan mendengar celotehan saya. Jadi langsung aja, ini sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengatasi ataupun mengobati ataupun memijit merawat sakit lutut. Oke saudara-saudaraku, sekarang saya mau mempraktekkan bagaimana caranya mengurut bagian lutut yang sakit. Jadi di sini
di mana kira-kira tempat poin untuk yang perlu kita urut, kita tekan. Selalunya di sini. Jadi di sini ini daripada mungkin ada urat ataupun otot yang membengkok ataupun membenjol, dan di sini kelamaan kalau beneran udah sakit dan terasa nyeri, lututnya ini sudah betul-betul nyeri. Di sini benjolan itu akan membesar, makin membesar. Jadi kalau nggak dirawat, kalau nggak diurut, mungkin susah untuk sembuh. Malah kemungkinan akan benjolan tadi makin membesar, makinlah sakit dan tambahlah sakit. Jadi di situ perlunya kita belajar merawat kesehatan. Insya Allah saudara-saudaraku yang di luar sana udah melihat video Om Yayan atau Om Yan, bisa melihat langsung. Ini ilmu yang bisa dipelajari sesiapa saja. Bisa mempraktekkan sesiapa saja, insya Allah bisa mempraktekkan. Sebab di sini memang saya bikin live langsung, very clear, jelas saya akan tunjukkan di sini. Disinilah poinnya tuh, disinilah benjolannya. Dan kebetulan yang model saya nih, Mbak Lia nih, tadi datang sudah temu janji mau bikin konten video ini. Dibilang lututnya sakit, kecapean disebabkan kemarin bersepeda ke Gunung Kidul. Jadi pulang-pulang katanya bangun pagi lututnya sakit. Iya. Nah, jadi kebetulan hari ini memang mau buat konten, jadi saya jadikan bahan konten permulaan dalam video ataupun konten saya ini membahas masalah sakit lutut. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Posisi kaki agak ke depan sedikit, ya. Agak tegak, agak tegak ya. Terus diambil krim, ataupun bisa kalau di rumah ada hand body bisa juga. Tapi kalau bisa elakkan menggunakan minyak yang membuat kulit kita panas. Jadi yang betul, yang benar urutan itu menggunakan minyak ataupun krim yang nggak ada rasa panasnya. Ini mulai saya sapukan di sini ya, di sini. Ini bukan ditekan kuat ya, saya nggak tekan kuat. Aduh, sakit Om. Bener-bener sakit Om. Bener sakit? Iya bener-bener sakit. Itu kalau berbasikal, kalau udah capek ya, kalau udah kecapean nggak usah dilanjutin jauh-jauh. Ya, maka jadinya kayak gini, udah benjolannya besar ini. Aduh, sakit. Ini benjolannya kayak gini sakit. Pelan. Nah, ini udah pelan, ini udah kuat. Coba dilihat jari Om nih, jari Om kuat nggak? Masuk ke dalam nggak mekannya? Kan nggak ya? Nggak ya? Iya. Nggak gitu kan? Tapi sakit Om. Nah, tapi sakitnya hanya sebentar. Kan? Sakitnya sebentar, Om nggak pegang, nggak ada ngerasa sakit nih. Kalau istilah bahasa Jawanya sampai jarum-jarum nggak ada nih, nggak ada jarum-jarum, nggak ada. Nah, sebab menggunakan lotion ataupun menggunakan krim ataupun hand body dengan urutan kayak gini aja. Aduh. Pelan-pelan Om. Sakit? Iya sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Di sini. Itu kalau olahraga tuh perlu ya. Memang perlu olahraga, tapi jangan sampai overload, jangan berlebihan. Ya, jangan overload, jangan berlebihan. Kalau udah capek, ya berhenti. Besok olahraga lagi. Nah, jadinya kayak kalau udah kayak gini sakit kan sendiri yang susah. Jadi dengan cara urutan ini insya Allah tidak mendatangkan mudarat. Misalnya dipijit sakit, sekarang sakit, bener sakit nih. Sampai ke besok sakitnya nggak hilang. Kali ini enggak. Cuma sakitnya
waktu dipijit atau waktu diurut. Jadi inilah cara mengurut orang ataupun sakit lutut. Jadi kalau udah ditekan ke bawah ya, ditarik ke bawah gini, kalau jari kita yang mengurut nih, jari kita udah merasakan benjolan yang di sini nih, udah agak hilang ataupun benjolannya nih udah betul-betul kurang, barulah diluruskan kayak gini. Ditarik ini ataupun mungkin ditaruh ataupun diletak di sini pun nggak apa-apa nih. Kaki saya ya, di kaki saya ini untuk sebagai alas. Terus kemudian didorong ataupun ditolak ke atas. Aduh. Pelan-pelan Om. Iya, pelan-pelan. Om pelan, ini pelan. Kamu bisa lihat nih, kan Om nggak betul-betul kencang ya. Kan Om cuma gini aja nih. Masa kayak gini aja kok sakitnya aku di sini. Sakitnya tuh di sini Om. Jadi untuk biar balance biar nggak separuh-separuh, di samping sebelah luar sini, bisa dibilas ataupun dimasak atau diurut sekali di sini. Sampai di sini. Terus di bagian sini, di bagian tengah-tengah sini, biar balance. Caranya dengan ibu jari ini di sini. Kalau mungkin ibu jari ini di sini rasa keras, ibu jari kita ini nggak mampu, bisa dibantu dengan ibu jari sebelah kiri, ditaruh di atasnya sini, baru ditarik ke bawah. Oke, ini bagian samping kiri dan kanan udah, sebelah depan udah, terus sebelah belakang bagian betis. Jadi enaknya lembutnya bagian kaki ini biar merata, jangan separuh-paruh, enak biar merata. Jadi ambil lagi lotion ataupun krim ya, ditaruh di tangan, ratakan gini. Baru disapukan merata di sebelah belakang betis. Jadi tangan sebelah kanan mengambil betis bagian sebelah luar sini, dipaut atau bahasa Jawanya digantol. Ya, digantol gini, dipusing ke bawah sini, ke bawah sampai ke tumit. Sampai ke bagian tumit. Terus selanjutnya gunakan tangan kiri mengambil sebelah bagian dalam sini. Mudah tau caranya? Nggak ribet, kan senang ya. Ini ilmu mempelajari kemarin 20 tahun kemarin. Sampai keluar negara untuk mencari ilmu nih, dan sekarang waktunya membagikan ilmu ini ke publik, ke masyarakat, biar semua orang tahu sebenarnya nggak ribet kalau cuman masalah sakit lutut. Oke, kita lanjut lagi. Tangan sebelah kanan ngambil sebelah luar sini, digantol ya, ataupun dipaut ataupun dipeluk kayak gini, sampai ditarik ke bagian tumit. Sakit juga. Waduh, mudah-mudahan penyakitnya kok banyak toh. Ya, ke sini. Aduh. Nah, ini yang sini nih, bagian tongking. Bagian tongking maksudnya kalau di Jawa sini yang orang bilang tongking itu berutu. Jadi posisi kedudukan tongking adalah di bagian pinggang, tapi sebagian paling bawah sekali, bagian bawah sekali daripada pinggang. Ini bagian tongking. Orang Jawa bilang cetek.
Dan insya Allah nanti yang bagian cetek ataupun bagian talking itu saya akan bahas dalam konten video selanjutnya. Terus tangan kiri ngambil sebelah dalam ya, begini sampai ke sini juga, sampai ke tumit. Terus ditarik sampai lepas sampai ke bawah gini. Kalau mungkin saudara-saudaraku yang di luar sana udah prakteknya udah bagus, bisa praktek menggunakan kecepatan. Ini Om Yayan kan cuman ngasih tahu cara-caranya, jadi diperlahankan ini dalam konten kita perlahankan biar mudeng, biar cepat ditangkap. Kalau cepat-cepat mungkin orang nggak bisa nangkep. Ini cukup jelas. Gini. Jadi kalau udah pinter ya, kalau betul-betul mau menjadi tukang masas, tukang pijet saraf, nah, bisa langsung gini. Kedua tangan langsung aktif. Yang kanan ngambil sebelah luar, gantol sebelah, atau meluk sebelah luar sini. Yang kiri ngambil sebelah dalam, meluk sini. Oke, ini di sini mungkin cukup jelas. Insya Allah paham saudara-saudaraku yang di luar sana, mungkin cukup jelas. Dan selanjutnya akan saya tunjukkan fisioterapi tanpa diurut, hanya cuma dengan senaman, gerakan. Insya Allah sakit lutut yang mungkin saudara-saudaraku di luar sana yang selama ini nggak kunjung sembuh, insya Allah akan mengurangkan. Dan bila dipraktekkan berkali-kali ataupun dipraktekkan dengan secara rutin, insya Allah sakit lutut Anda akan sembuh. Oke saudara-saudaraku yang di luar sana yang masih menonton video konten Om Yayan, akan Om lanjutkan bagaimana cara terapi, fisioterapi, gerakan terapi untuk mengurangkan rasa sakit dan nyeri bagian lutut saudara-saudaraku yang mengalami keluhan di luar sana ya. Jadi sekarang saya bersama model saya, Mbak Lia ya. Begini caranya. Dalam keadaan sekarang berdiri, siapkan satu bantal kecil di depan untuk mengalas lutut saudara biar nggak sakit. Mungkin kalau di semen ya, di lantai atau di semen bawah itu di semen mungkin akan merasakan sakit saudara-saudara ya. Jadi tempurung lutut biar nggak sakit mesti dialas. Dicarikan bantal kecil ataupun bantal sofa yang kayak gini. Ini praktek yang betul-betul very simple dan tidak ada rekayasa. Anda boleh praktekkan dan Anda boleh buktikan hasil daripada praktek Om Yayan Al-Jawa. Oke Mbak Lia, jadi Mbak Lia tolong dipraktekkan bagaimana caranya terapi, fisioterapi untuk menghilangkan, melegakan masalah keluhan nyeri dan sakit bagian lutut. Mbak Lia tolong dipraktekkan. Daripada berdiri, udah disiapi di bawah bantal, terus aja ke bawah. Kedudukan lutut ataupun kaki Anda harus sedikit dibuka. Sedikit dibuka. Oke, terus bagian belakang, terutama di sini, bagian ibu jari kaki. Kayak kita waktu sholat, waktu at-tahiyat. Dalam posisi dan keadaan macam gini. Dan selanjutnya Mbak Lia akan mempraktekkan bagaimana cara ataupun gerakan yang perlu dilakukan. Jadi pertama, siapkan bantal untuk mengalas kaki ataupun lutut biar nggak sakit. Turun ke bawah, kemudian pastikan di belakang ini ibu jari dalam keadaan kayak gini ataupun at-tahiyat, paha menindih bagian betis.
paha menindih betul-betul di atas betis. Dan Mbak Lia akan langsung praktekkan. Pastikan paha terangkat. Dan pastikan paha jatuh ke bawah betul-betul mengena di bagian betis. Ulang lagi. Diangkat, ditaruh, diangkat, ditaruh. Pastikan di depan Anda siapkan 1 jam untuk melihat berapa durasi yang Anda kuat. Kalau pertama mungkin Mbak Lia nggak sampai lah ya, nggak sampai mungkin durasi setengah menit. Sebab Mbak Lia dalam keadaan sekarang memang lututnya lagi sakit disebabkan barusan bersepeda naik gunung ataupun berbasikal. Jadi di sini mungkin 1 menit Mbak Lia praktek pertama fisioterapi ini mampu melakukan. Tapi insya Allah besok akan diulang lagi dan besoknya lagi akan diulang lagi insya Allah. Kalau mungkin sampai Mbak Lia nih boleh nyampai 3 menit berarti lututnya udah enak, lututnya udah nggak sakit dan boleh dikatakan lututnya Mbak Lia udah sembuh. Oke Mbak Lia, sekarang praktekkan. Saya mau melihat betul-betul apa ucapan saya itu, berapa menit ataupun berapa detik, berapa saat Mbak Lia bisa melakukan. Mulai sekarang, go. 1, 2, 3, 4. Kalau udah nggak kuat, Mbak Lia berhenti ataupun bilang udah nggak kuat, udah capek. Terus makin kenceng. Kok kelihatannya kan baru berapa kenjutan aja nih Mbak Lia udah kecapean. Jadi bener-bener sakit Mbak Lia ya. Sakit beneran ya Iya. lututnya. Oke. Sampean, Om. Nah, sakit. Cuman gini aja. Kalau mungkin nggak dipraktekkan, nggak dilakukan, mungkin nggak akan percaya ini sakit. Udah sakit. Udah nggak kuat. Iya. Nah, itu mungkin barusan 20 ataupun di bawah 20 detik ataupun 20 saat. Oke Mbak Lia. Udah. Dan mudah-mudahan dengan video pendek, dengan praktek pendek Mbak Lia yang tunjukkan tadi itu bisa membantu. Dan insya Allah saudara-saudaraku yang di luar sana bisa meniru dan bisa mempraktekkan. Dan untuk selanjutnya mungkin saya Om Yayan Aljawa akan membahas berkenaan dengan sakit pinggang. Jadi jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Insya Allah dapat membantu untuk lebih maju lagi channel Om Yayan Aljawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.